Apa saja susunan acara saat pemungutan suara berlangsung? Yuk, mari kita belajar bersama. Nah sobat, kali ini kita akan membahas mengenai susunan acara saat pemungutan suara pemilu tahun 2024 serta apa saja tata cara pencoblosannya, kemudian bagaimana cara pengucapan sumpah janjinya akan kita bahas secara lengkap di sini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang susunan acara pemungutan suara, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024 gitu ya, jadi hari Rabu. Nah, nanti untuk rapat pemungutan suara akan dipimpin oleh ketua KPPS gitu ya. Nanti akan diikuti oleh anggota KPPS. Kemudian sebelum rapat pemungutan suara dimulai, kami persilahkan kepada pengawas TPS dan para saksi untuk menempati tempat duduk yang sudah kami sediakan. Kemudian nanti dilanjutkan mukadimah oleh ketua KPPS-nya, semisal seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahirrahmanirrahim, wabillahi nasta'in, dan seterusnya. Nanti disesuaikan sendiri ya sobat. Kemudian berikutnya adalah yang terhormat Bapak Ibu anggota KPPS, TPS 23, misalkan TPS berapa gitu ya. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu pengawas, kemudian terhormat Bapak Ibu para saksi, dan masing-masing calon pemilu, kemudian para pemilih yang hadir. Puji syukur, tasyakur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, Rabu 14 Februari 2024, kita bisa hadir di TPS dalam rangka melaksanakan pesta demokrasi yang mudah-mudahan acara kita berjalan lancar, aman, dan sukses. Salawat dan salam semoga tetap kita aturkan ke baginda kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum acara pemungutan suara dibuka, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, kepada Bapak atau Ibu semuanya dimohon untuk berdiri. Kemudian nanti dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya selesai, kemudian ketua KPPS-nya membacakan lagi. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Lalu untuk acara yang kedua itu adalah pembukaan. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan aturan KPU bahwa apabila para saksi, pengawas TPS ataupun pemilih sudah hadir di TPS, maka pemungutan suara bisa segera kita laksanakan. Untuk itu, sebelum kita masuk kepada pelaksanaan pemungutan suara, terlebih dahulu kita buka acara pemungutan suara pada pagi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat pemungutan suara pemilihan umum tahun 2024 TPS 23 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Oke, kemudian setelah resmi dibuka oleh ketua KPPS, berikutnya ketua KPPS itu memimpin untuk mengucapkan sumpah dan juga janji gitu ya. Setelah kita membuka acara pemungutan suara pada pagi hari ini, saya persilahkan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS untuk berdiri dan berbaris serta mengikuti sumpah janji yang akan saya bacakan. Sebelum saya membacakan sumpah atau janji, saya akan bertanya dulu, apakah saudara atau saudari bersedia untuk mengucapkan dan melaksanakan sumpah atau janji ini? Kemudian dijawab oleh KPPS ya, dengan ucapan bersedia, seperti itu. Lalu ketua KPPS mengucapkan lagi, silakan ikuti kata-kata saya. Nah, nanti untuk bagaimana ucapan janjinya nanti akan saya bahas untuk di halaman di 2 ya. Berikutnya dilanjutkan dengan acara yang keempat, yaitu adalah membuka kotak suara. Kemudian nanti dilanjutkan untuk kegiatan yang berikutnya, yaitu adalah membuka kotak suara. Ketua KPPS-nya pun juga memimpin kembali untuk mengucapkan ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk selanjutnya kami akan membuka seluruh kotak suara, mulai dari kotak suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Ketua KPPS mengeluarkan semua yang ada di dalam kotak suara dan menunjukkan kotak suara sudah kosong kepada saksi, pengawas TPS, serta menggembok dan disegel kembali, kemudian menempatkan kotak suara di tempat yang sudah disediakan. Menghitung jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara tiap jenis pemilu, lalu menghitung jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara tiap jenis pemilu, lalu menghitung jumlah sampul, kemudian menghitung model C hasil, kemudian C hasil salinan dan formulir lainnya.
dicek, kemudian dihitung apakah memang sudah sesuai dengan data kita apa belum gitu ya. Selanjutnya, acara yang berikutnya itu adalah penjelasan tata cara pemberian suara dan pemilih. Sebelum ke penjelasan siapa saja yang bisa memilih dan tata cara pemberian suara pada pemilu 2024, kami persilakan kepada para pemilih yang sudah hadir untuk mulai melakukan pendaftaran kepada KPPS dengan tertib. Kemudian Ketua KPPS menjelaskan siapa saja yang bisa memberikan suara, pemilih DPT, DPTB, dan juga DPK. Lalu Ketua KPPS mulai menjelaskan tata cara pemberian suaranya, yang nanti akan ada di halaman kedua ya. Berikutnya itu adalah pelaksanaan pemungutan suara. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, sekarang kita akan mulai melakukan pemungutan suara. Ketua KPPS memanggil pemilih sesuai dengan urutan kehadiran dan mendahulukan pemilih lansia, disabilitas, ibu hamil, dan membawa anak kecil. Ketua KPPS menjelaskan tata cara pemberian suara kepada pemilih secara berkala pada saat pemungutan suara berlangsung. Kemudian nanti di halaman 2 juga sudah ada ya kata-kata mengenai sumpah atau janji yang diucapkan oleh KPPS. Di sini juga sudah ada. Kemudian juga ada penjelasan tentang tata cara pemberian suara dan pemilih. Misalkan kayak siapa saja yang boleh memberikan suara pada pemilu ini, kemudian bagaimana cara kategori untuk suara yang sah untuk presiden itu bagaimana, cara mencoblosnya itu bagaimana, nanti akan ada di halaman. Nah itulah beberapa susunan acara saat pemungutan suara untuk pemilu tahun 2024. Jangan lupa untuk di-share video ini ke teman-teman yang lain, siapa tahu ada teman kita yang belum tahu. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat.